KPK periksa Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa terkait kasus korupsi dana hibah APBD. Ibu Hovifah diperiksa KPK. Ibu Hovifah diperiksa KPK. Ibu Hovifah diperiksa KPK. Tenang, tenang, tenang. Masyarakat Jawa Timur harap tenang, ya. Karena apa? Karena Ibu Hovifah diperiksa KPK bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Ya, KPK menjadwalkan pemeriksaan itu hari ini, hari Jumat ini. Tapi ternyata Ibu Hovifah mangkir dengan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu katanya. Semoga Ibu Hovifah diberikan kesehatan dan keselamatan dan tidak dijadikan tersangka dan tidak ada sangkut pautnya dengan korupsi ini. Korupsi ini kan DPR itu ya. Kalau Ibu Hovifah saya yakin tidak korupsi. Ibu Hovifah bersih. Dan saya titip pesan kepada Ibu Hovifah, Ibu minggu depan atau bulan depan kalau dipanggil KPK lagi sebagai saksi datang ya. Agar masyarakat Jawa Timur tahu kalau Ibu Hovifah benar-benar sebagai saksi. Ya. Dadah Ibu. Durennya ada nggak Bu? Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur dipanggil KPK, tapi dia mangkir tidak menghadiri panggilan KPK. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Gua nggak tahu ya guys, kenapa berita tentang Bu Hovifah akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget dan kayak apa ya, makin merajalela gitu. Kemarin lah terakhir ya kan, dia mukbang, bukan mukbang, nge-review kurma gitu kan. Sekarang lah nongol lagi, dia dipanggil KPK. Kenapa Ci, kok Bu Hovifah dipanggil KPK? Katanya diduga ini terkait dengan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Masalahnya ini nilainya sampai triliunan, geng. Nah, kasus ini bisa jadi salah satu kasus terbesar nih. Tapi permasalahannya kita jangan langsung ngejudge dulu, harus dicari tahu dulu beritanya ya, baru deh. Bu Hovifah ini menurut gue hebat banget karena beliau ini selalu jadi sorotan publik gitu ya, mau dari nge-review buah-buahan, mukbang buah-buahan, sampai kurma sekalipun. Sekarang lebih menarik perhatian lagi gara-gara dipanggil KPK. Permasalahannya kalau memang Bu Hovifah tidak terkait apapun terkait dana hibah ini, kenapa Bu Hovifah harus mangkir dari panggilan KPK? Apakah ada yang disembunyikan? We never know. Buat yang belum paham, dana hibah ini adalah uang dari pemerintah yang harusnya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan. Misalnya buat pembangunan, buat proyek-proyek yang bermanfaat gitu loh. Tapi kalau dana hibah ini disalahgunakan, ya akibatnya ya fatal. Menurut kalian, apakah Bu Hovifah terlibat atau hanya namanya aja yang kebawa-bawa dan disebut-sebut? Cuma kalau yang jadi pertanyaan gue nih, pertanyaan terbesar nih dalam kepala gue ya, kalau emang Bu Hovifah nggak kenapa-kenapa gitu, kenapa harus mangkir gitu loh? Sedangkan kalau konten TikTok nggak mangkir. Konten TikTok harus sesuai dengan deadline. Tapi kalau dipanggil KPK, nanti aja lah, atur aja jadwal ulang. Tapi kita juga nggak bisa asal ngejudge dan asal ngomong kalau permasalahan konten TikToknya dia itu selalu paling utama, sedangkan kalau KPK dia mangkir. Nggak bisa juga guys. Bisa jadi karena memang Bu Hovifah punya jadwal yang lain gitu kan, punya jadwal yang lebih apa ya, lebih prioritasnya harus lebih didahulukan gitu. Secara beliau ini kan Gubernur Jawa Timur kan juga bukan wilayah yang kecil gitu loh ya, mungkin dia emang lagi sibuk banget say, makanya dia minta jadwalnya diatur ulang. Yang gue bingung juga ya, akhir-akhir ini tuh Bu Hovifah tuh emang lagi jadi sorotan publik banget ya. Dan yang gue tahu Bu Hovifah itu sudah menjabat 2 periode jadi Gubernur Jawa Timur. Nah sekarang warga Jawa Timur itu rame banget yang teriak-teriak tentang kepemimpinannya Bu Hovifah itu sendiri gitu kan. Maksud gue, kalau emang dia kepemimpinannya jelek, kenapa bisa sampai 2 periode? Ini yang milih Bu Hovifah nih gimana konsepnya? Apalagi ya guys, seperti yang kita tahu, dunia politik itu adalah dunia yang penuh kejutan. Apalagi buat kita, para rakyat-rakyat yang nggak punya orang dalam, yang nggak punya kekuatan apapun gitu ya. Politik itu emang berat gitu say. Politik itu bisa jadi yang kita pikir benar ternyata salah, bisa juga yang kita pikir salah ternyata malah itu yang benar. Sebenarnya pun berita terkait Bu Hovifah terlibat gitu ya, terlibat dalam kasus dana hibah ini tuh juga masih simpang siur gitu loh. Ya gue berharap sih kalau misalkan sekarang kan KPK udah lagi tahap penyidikan dan penyelidikan gitu ya. Jadi gue harap juga kalian sebagai netizen itu nggak asal mentah-mentah baca dari berita gitu loh, tapi kalian juga pantau terus gitu perkembangannya, perjalanannya kayak gimana. Jadi jangan asal ngejudge doang aja. Kalau kalian memang tidak menyukai seorang pemimpin atau kalian tidak menyukai siapapun itu ya, nggak apa-apa kalau nggak suka, tapi ya jangan sampai benar-benar mata kalian tuh ketutup gitu. Jangan mentang-mentang kalian nggak suka sama seseorang terus ya udah aja gitu. Nah buat kalian ya para anak-anak muda yang masa depannya, yang cita-citanya pengen jadi pejabat negara, pengen jadi pemimpin daerah, apapun itulah ya, jangan cuma jago konten aja, jangan cuma jago bikin TikTok aja, tapi juga belajar tentang akuntabilitas, tentang transparansi. Gimana
Gimana caranya untuk mensejahterakan rakyat? Karena kalau kalian udah jadi pemimpin suatu daerah, pemimpin negara gitu ya, udah jadi pejabat besar, ya diri kalian itu seutuhnya tuh untuk rakyat, udah bukan mikirin diri lo lagi. Konten di TikTok bisa diundur sayang, tapi rakyat nggak bisa diundur. TikTok bisa diundur, keadilan nggak bisa diundur. Bayangin jadi warga Jawa Timur yang Bank Jawa Timur, bank daerahnya itu kebobolan 560 miliar plus, tiba-tiba gubernurnya ngasih pujian. Gubernur Jawa Timurnya bukan marah, bukan gregetan, bukan geram, bukan nanya siapa pelakunya, bukan nanya kenapa bisa kebobolan, tapi malah bilang kita patut bangga. Ini gubernur Jawa Timur agak-agak canggih ya kata gua ya. Bank daerah yang dia pimpin alias Jawa Timur kebobolan 0,5 triliun lebih, 560 miliar gitu ya, 0,5 triliun lebih gitu ya. Tapi reaksinya seolah-olah anak-anak warga Jawa Timur itu nilai UN-nya 100 alias sempurna, malah dipuji. Bu Hovifah, ini mohon maaf ya, ini daerah ibu, banknya kebobolan bu. Oh, kita kebobolan 569 miliar, nggak apa-apa, kita kan masih untung 1 triliun. Ibarat kata gini, rumah lu lagi kobong nih, rumah lu kebakaran gitu ya, terus lu bilang, oh ya udah nggak apa-apa rumahnya kebakaran, tapi kan kita masih punya kulkas sama TV-nya utuh. Bu, harta publik itu bukan trial error manajemen bu. Hovifah, saya memang bukan warga Jawa Timur, saya warga Jawa Barat ya bu ya. Tapi menurut saya bu, ibu ini agak lain. Masa ya harus nunggu kebobolan 1 triliun dulu, 5 triliun dulu, baru ibu bisa resah? Masa warga Jawa Timur harus demo dulu, terus ibu baru bisa bilang, oh iya saya ikut prihatin. Kenapa ini malah dipuji bu? Gimana sih pola pikirnya, saya nggak ngerti bu, beneran saya nggak ngerti. Bu, UMKM yang butuh pembangunan, yang butuh proses kemajuan gitu ya, ini bisa jadi malah terhambat dan tersendat loh bu. Ini tabungan rakyat bu yang jadi taruhannya, tabungan rakyat bu yang jadi korbannya gitu loh bu. Rakyat itu menabung susah payah di bank ibu, kenapa ibu bisa-bisanya? Aduh, menurut gue ya, kalian yang jadi warga Jawa Timur, kalian itu berhak loh nuntut transparansi. Karena uang yang bocor itu bukan uang mereka loh, tapi uang kalian loh. Itu uangmu, uang pajak, uang rakyat. Gubernur itu seharusnya bukan jadi pemuja laba, tapi penjaga etika. Di negara lain atau di daerah-daerah Indonesia lain ya, kalau bank daerahnya kebobolan, mereka itu langsung turun, terjun langsung ke lapangan, ambil aksi, apa kek. Ini malah standing applause anjir. Ini gubernur Jawa Timurnya malah tepuk tangan gitu ya, malah senyum-senyum. Ini gue ya, sekalipun gue adalah warga Jawa Barat, tapi gue kayak nonton sinetron, tapi ini nyata cok. Ini nyata di Jawa Timur. Tiap hari bayar pajak, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, tapi dikorupsi di meja elit. Uangnya bocor di meja elit. Pertanyaan gue simple, kenapa gubernurnya alias Bu Hovifah itu malah memuji? Apa karena Bank Jatim itu ya tetap setor dividen ini, uang kas ke ke daerah? Jangan sampai prinsipnya selama uang mengalir kejahatan bisa dimaklumi. Enggak gitu Bu Hovifah. Tapi mantep banget kalau logika ibu begitu. Kalau begitu maling juga bisa dimaklumi dong. Maling juga bisa dipuji dong kalau kayak gitu. Oh kamu ternyata malingnya, kamu pinter banget ya, kok malingnya bersih banget bisa nggak ketahuan, kamu smart deh. Kayak gitu bu logikanya. Enggak kan? Transparansi gagal. Pengawasan bocor, akuntabilitas lumpuh. Oke Bu Hovifah, saya akui laba mereka memang besar. Laba Bank Jatim itu memang besar. Tapi ini bukan lomba berlomba laba Bu, ini masalah integritas. Bu Hovifah, saya minta maaf ya. Saya rasa warga Jawa Timur itu bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi permasalahan angka. Apalagi ini permasalahan uang Bu. Kita semua di sini tahu ya. Saya juga yakin Bu Hovifah itu tahu dan paham bahwa uang itu adalah sensitif ya. Saya yakin warga Jawa Timur itu tidak semuanya bodoh dan tidak semuanya bisa dibodoh-bodohi. Mereka bisa menghitung dan mereka bisa membandingkan. Mereka bisa membandingkan Bu, warga Jawa Timur itu bisa membandingkan mana yang pantas untuk disebut pemimpin dan gubernur, mana yang pantas untuk disebut konten kreator mukbang. Bank Jatim itu bukan milik elit, Bank Jatim itu bukan milik direksi, tapi Bank Jatim itu milik rakyat. Saya yakin warga Jawa Timur itu nggak butuh pemimpin yang hanya pintar ngomong, tapi saya yakin warga Jawa Timur butuh pemimpin yang tahu malu. Mantan Ketua DPRD Jawa Timur yang sekarang menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah bernyanyi bro, nyanyiannya pun tidak tanggung-tanggung. Hari ini ramai di media online bahwa Kusnadi seret nama Hovifah, atau Kusnadi mengatakan gubernur saat itu mengetahui proses pencairan dana hibah. Ya, pertanyaannya, tahu itu sejauh mana? Tahu korupsinya atau tahu sekedar program? Kalau program tentu pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Yang namanya gubernur, wakil gubernur, sekda, semuanya pasti tahu terkait program dana hibah. Harapan saya nyanyiannya ojo mandek, nyanyiannya harus terus melengking. Sebut saja itu. Kalau memang gubernur terlibat, kalau memang gubernur turut serta dalam kasus korupsi, ojo sungkan-sungkan. Langsung saja, tanpa tending aling-aling, sejauh mana keterlibatannya. Kalau memang ternyata tahu
bahwa dana hibah ini disunat, dana hibah ini jadi bancaan dan gubernur mendiamkan, ya menurut saya itu masuk dalam kategori pasal 55 KUHP, turut serta di dalam melakukan tindak pidana. Kenapa? Karena melakukan pembiaran. 2 triliun itu bukan main-main. 2 triliun itu duit gede. Bisa bangun puluhan bahkan ratusan sekolah untuk anak-anak SMA di Jawa Timur. Bisa buat bangun apa lagi itu? Rumah sakit di mana-mana itu. Maka menurut saya ayo kita kencengin. Ayo selalu kita viralkan supaya KPK gercep. KPK harus menetapkan siapapun yang terlibat dugaan korupsi dana APBD ini. Ingat, 2 triliun bro. Berarti Gubernur Jatim itu tahu juga terkait dengan itu? Pasti tahu. Orang dia yang mengeluarkan maka dia akan tahu. Oke, terkait pengaliran. Jika akan melihat jika memang ada kebutuhan untuk memanggil pihak-pihak tertentu untuk dimintai keterangannya, KPK tentu akan memanggil pihak-pihak tersebut. Guys, tahu gak kalian? Hovifah hari ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini tuh hari Jumat bro. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak mulai, alamat gak balik bro. Tapi yo ojo seneng dhisik. Hovifah, Gubernur Jawa Timur, belum jadi tersangka. Dia ini hanya dipanggil sebagai saksi. Tapi tentu kita senang. Pasti kalian-kalian juga senang. Sebab selama ini dugaan korupsi duit 2 triliun, tentu pelaku-pelakunya ini yone iso yang dijerat hukum tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur. Wis ono 21 tersangka. Dan itu tidak ada dari pegawai Pemprov. Padahal duit itu mengucur, permohonannya itu kepada pemerintah provinsi. Dan kantor gubernur sudah digeledah oleh KPK. Kantor wakil gubernur juga sudah digeledah oleh KPK. Saya seneng hari ini berita-berita baca itu di media online, Hovifah dipanggil KPK. Tapi kalau ini gak teko dek nih, bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat keramat. Soalnya tersangka nek diceluk hari Jumat, alamat gak mulai, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing jaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabulno, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar yo gak direken mbek gubernur, pungli-pungli di SMA negeri yo gak direken oleh gubernur. Menurut kalian, apakah korupsi duit 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi ini juga ada peranan dari gubernur atau tidak? Ada peranan dari wakil gubernur atau tidak? Kata mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, taunya sebatas apa? Ayo teman-teman, apa pendapat kalian dengan dipanggilnya Hovifah oleh KPK? Apakah cukup jadi saksi ataukah malah akan menjadi titik. Bu Hovifah korupsi. Ada dugaan korupsi nih guys yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Bukan Alvano namanya kalau halu. Ada artikelnya guys, malah dari KPK artikelnya. Yaitu tentang dana hibah di Jawa Timur. Kalian baca deh. Belanja hibah Pemprov Jatim belum sepenuhnya memadai dan perlu dibenahi secara sistemik. Disindir juga sama KPK, kami tidak mencari kesalahan masa lalu, tapi karena kita sudah melihat banyak titik rawan, mari bersama-sama antara KPK dan Pemprov Jatim berkolaborasi agar tidak ada temuan dan korupsi pada tata kelola dana hibah. Kalian mau tahu berapa?
4,51 ditambah 3,12. 7 triliun, 6. Hayo lo Bu Kofifa, ini gimana loh? Ini tanggung jawab Anda secara penuh. Karena dana turunnya tuh dari SK-nya Bu Kofifa. Gubernur bertanggung jawab atas akuntabilitas dana hibah. Jika terjadi penyimpangan, maka tanggung jawab politik dan administratif tetap melekat pada gubernur. Dana hibah tuh dari uang kalian guys, pajak penghasilan kalian dipotong sekecil pajak parkir, kalian makan di restoran dipotong pajak, itu juga dana hibah. Dan ini lagi diselidiki banget guys. 17 Juni baru kemarin loh. 2 anggota Dewan Jatim dan Nganjuk soal korupsi dana hibah Pokmas. Dan per hari ini ada 3 aset tanah di Tuban terkait kasus dana hibah. Ayo lo Bu Kofifa tanggung jawab, speak up dong. Tahun ini aja ada 3 triliun loh. Dan sudah banyak yang ditangkap loh Bu Kofifa. Ayo Bu Kofifa, speak up Bu Kofifa. Hovifah diperiksa KPK, dicurigai atas 2 kasus besar. Ini dia faktanya, nama Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa, tengah jadi sorotan. Ia dilaporkan ke KPK, bahkan kantornya ikut digeledah. Bagaimana bisa? Yang pertama, Hovifah dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat Menteri Sosial tahun 2015. Kasusnya soal proyek validasi data kemiskinan senilai hampir 400 miliar rupiah. Laporan ke KPK ini mencuat lagi usai audit BPK mencurigai adanya pengadaan fiktif dan laporan palsu dari daerah. Yang kedua, KPK juga menggeledah kantor Gubernur Jatim karena kasus dugaan suap dana hibah, KONI, dan kelompok masyarakat. Katanya, aliran dana dari APBD diduga tidak transparan. Ibu Kofifa, sudahlah Bu, hentikan Bu. Cukup Ibu mereview buah-buahannya, walaupun buah-buahan itu hasil produk lokal dari daerah Ibu. Oke lah, bagus itu, agar rakyat Anda termotivasi. Tapi cukup Bu, cukup. Kalau terlalu sering, Ibu jadinya bukan kayak motivator, malahan kayak afiliator. Lebih baik Ibu posting kerja-kerja nyata Ibu deh. Saya tahu kok, kinerja Ibu juga bagus sebetulnya. Gak kalah sama gubernur-gubernur lain. Tunjukkan Bu, kalau Ibu itu kerjanya satset. Peribahasanya itu, Ibu sekali mendayung, 4 pulau diakui. Kok salah gimana sih? Oh sekali Ibu mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Gitu loh Bu. Semangat ya Bu. Assalamualaikum.